Mohon ditunggu. Baik, saya akan mulai presentasi. Sebelumnya, apakah kedengaran? Dengar, Ya. dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1, yaitu temanya tentang wawasan Nusantara, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Urgensi Wawasan Nusantara Terhadap Integrasi Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun anggota kelompoknya, yaitu yang pertama ada Aditya Saputra, yang kedua ada Anggita Sasmita Fernanda, yang ketiga ada Belta Rohmania, yang keempat ada Faradila, yang kelima ada Rahmat Hadi Nur Cahyoko, dan yang keenam adalah Yuniawati Antitirani. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Nuhil, kemudian kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Pak Bambang Supriyono, dan kemudian kepada Ketua Jurusan Administrasi Publik, Pak Andi Feb, dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, kemudian kepada dosen pengampu, Profesor Komariatus Solihah. Dalam presentasi ini, kami akan mempresentasikan tentang pendahuluan tinjauan pustaka yang berisi wawasan Nusantara, integrasi nasional, kemudian pada bab 3 ada isi dan pembahasan, berisi studi kasus, penelitian, hasil, dan pembahasan, dan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluannya, yaitu latar belakang kami menulis makalah ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, di mana di dalamnya terdapat keberagaman sosial, budaya, suku bangsa, bahasa, adat, agama, dan sebagainya. Bangsa Indonesia hidup bersatu dalam keberagaman dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, banyak rintangan dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia tersebut. Contohnya pengaruh globalisasi yang kerap menggoyahkan integrasi nasional. Pengaruh globalisasi dapat menyebabkan disintegrasi, di mana sikap individualisme atau egoisme akan membuat masyarakat menjadi lebih memikirkan dirinya sendiri, dan hal tersebut dapat menghambat pencapaian cita-cita negara, di mana cita-cita negara tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Globalisasi dengan berkembangnya teknologi yang memudahkan akses informasi dan komunikasi dapat digunakan dengan tidak bijak untuk menyebar berita palsu atau hoax. Hoax tersebut dapat mudah tersebar, dan jika isi hoax itu dapat memicu kemarahan suatu golongan, bangsa, suku, dan sebagainya, maka akan menimbulkan perpecahan. Lalu, rumusan masalahnya yaitu 1. Apa itu wawasan Nusantara? 2. Bagaimana peran wawasan Nusantara dalam mewujudkan integrasi nasional negara kesatuan Republik Indonesia? 3. Bagaimana pengimplementasian wawasan Nusantara? Tujuannya yang pertama, mengetahui arti wawasan Nusantara. Kedua, mengetahui peran wawasan Nusantara dalam mewujudkan integrasi nasional negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mengetahui pengimplementasian wawasan Nusantara. Dan manfaat yang bisa diperoleh adalah kita dapat memahami arti wawasan Nusantara serta meningkatkan kesadaran untuk menjaga integrasi nasional demi keutuhan NKRI melalui wawasan Nusantara. Kemudian tinjauan pustaka akan dibacakan oleh Mia. Baik, yang pertama tinjauan pustaka, wawasan Nusantara. Wawasan sendiri memiliki dua arti. Wawasan artinya melihat atau memandang, wawas melihat memandang, wawasan cara melihat atau memandang. Nusantara, nusa adalah pulau atau kesatuan ditambah antara dua unsur. Nusantara adalah kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang letaknya berada di antara samudra
Samudra India, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Ini dalam bahasa Jawa. Lalu Nusantara, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara. Berdasarkan tim Geopolitik Wawasan Nusantara 2018 dalam Sinta 2019. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran berbangsa. Kedua, menumbuhkan kesadaran berbangsa Indonesia. Ketiga, menanamkan cinta tanah air sehingga bersedia berkorban untuk tanah air. Keempat, menumbuhkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban terhadap negara Indonesia. Kelima, mengembangkan kehidupan yang plural. Keenam, masyarakat madani untuk mengembangkan kekuasaan pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, wawasan Nusantara dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang tercantum pada penjelasan umum undang-undang tersebut. Dan itu pada undang-undang tersebut pasal 1 dijelaskan bahwa dan ada penetapan wewenang. Kemudian bahasan integrasi nasional akan dibacakan oleh Adit. Integrasi nasional bangsa Indonesia, sebuah hasrat dan kesadaran seseorang untuk bersatu sebagai satu bangsa yang dapat menjadikan satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada pula landasan hukum membangun integrasi nasional, yaitu berupa landasan ideal yaitu Pancasila, pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dan landasan konstitusional berupa pembukaan alinea keempat Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pula pada landasan ideal yaitu Pancasila dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan dan keamanan negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Slide-nya dilanjut. Berisi studi kasus dan metode penelitian. Isi dan pembahasan, yaitu berupa studi kasus dan metode penelitian. Studi kasusnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 10 konten hoax paling berdampak pada tahun 2018. Salah satunya kasus hoax itu adalah kasus Ratna Sarumpait. Adanya pemberitaan dan peristiwa penganiayaan Ratna Sarumpait yang dilakukan oleh sekelompok orang beredar dalam tautan sosial media yaitu Facebook pada tanggal 2 Oktober 2018. Akun yang bernama Suari Utami Dewi dalam isi konten tersebut kemudian diviralkan melalui Twitter dan diunggah serta dibenarkan oleh tokoh politik tanpa dilakukan verifikasi atas kebenarannya. Kemudian ramai diperbincangkan.
Berita hoax kemudian ditanggapi oleh pihak berwajib. Kepolisian melaksanakan penyelidikan, mendapatkan 3 laporan hal berkaitan dengan penyebaran hoax pemberitaan tersebut. Hasil penyelidikan, kepolisian Ratna telah diketahui tidak melakukan perawatan di 23 rumah sakit dan tidak pernah lapor kepada 28 polsek di Bandung selama kurun waktu pada tanggal 28 September sampai 2 Oktober 2018. Dalam hasil yang telah dilakukan saat penyelidikan, merujuk pada karena berkunjung ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, tanggal 21 September 2018 pada pukul 17.00 WIB. Dirut Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Niko Aginta, menjelaskan Ratna melakukan perjanjian operasi pada tanggal 20 September 2018 hingga pada tanggal 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut. Metode penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Lanjut. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil dari studi kasus. Berita hoax tentang pengeroyokan Ratna Sarumpait berdampak sangat buruk. Di saat panasnya persaingan pemilu kala itu, berita hoax tersebut membuat perpecahan antara pihak-pihak yang berada di calon presiden satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan terjadinya penuduhan pada pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik masing-masing. Selain itu, berita hoax tersebut juga mengalihkan fokus tokoh-tokoh politik, yang pada saat itu Indonesia sedang berduka, khususnya mengenai bencana alam dan tsunami yang ada di Sulawesi Tengah, yang sebenarnya lebih membutuhkan perhatian dari masyarakat. Lanjut slide-nya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Wawasan Nusantara semestinya dihayati oleh seluruh warga negara. Perbedaan bukan menjadi pemisah atau perenggang antara kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi menjadi pemersatu implementasi wawasan Nusantara, yang salah satunya dengan mampu mengelola pengaruh globalisasi yang masuk, misalnya seperti berita hoax. Warga negara Indonesia seharusnya mampu mencerna serta tidak mudah percaya atau terpengaruh dengan informasi yang belum jelas latar belakangnya. Berita hoax bisa menjadi cara ampuh bagi oknum-oknum tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, kita memahami bahwa Indonesia merupakan bagian negara yang terdiri dari pulau dan disatukan dengan lautan, serta memiliki berbagai keragaman cara hidup, berpikir, berpandang, dan berbudaya. Pemerintah pusat berusaha untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam bingkai otonomi daerah. Pemekaran di pulau-pulau dengan wilayah yang luas menjadi pertimbangan untuk semakin dekat untuk mendekatkan peran pemerintah dengan warganya. Akan tetapi, pemekaran dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan kekuasaan. Hambatan-hambatan internal itulah yang mengakibatkan implementasi wawasan Nusantara tidak terlaksana dengan baik. Implementasi wawasan Nusantara yang pertama sebagai pancaran kode Pancasila, yaitu Nusantara sebagai suatu cara pandang diri dan lingkungan yang menjunjung persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bangsa sebagai manifestasi pancaran dari Pancasila. Yang kedua sebagai landasan pembangunan. Jadi wawasan Nusantara merupakan konsep dasar kebijakan dan strategi digunakan sebagai pemersatu wilayah kepulauan Nusantara. Yang ketiga, kesatuan politik.
Semua kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem nasional. Bangsa Indonesia bersama bangsa lain di dunia dan perdamaian abadi melalui perjanjian kehidupan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan berdasarkan sistem dan berdasarkan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi rakyat untuk memakmurkan rakyat. Yang kelima, kesatuan sosial budaya. Kemampuan menyerap, menyaring, menerima, memberi. Bangsa Indonesia membuktikan daya tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan kebudayaan yang memperlukan. Dan terakhir, kesatuan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mempertahankan keamanan dan nilai negara dalam rangka bela negara. Selanjutnya, penutup kesimpulan akan disampaikan oleh Rahmat. Kemudian yang keempat, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu yang pertama, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi untuk menyatukan atau menyamakan visi setiap warga negara walaupun mereka berbeda latar belakang. Yang kedua, wawasan Nusantara berperan mewujudkan integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun sosial. Aspek alamiah yang pertama, data posisi geografis. Yang kedua, data keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, data keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek sosial, yang pertama data ideologi, yang kedua data politik, yang ketiga data ekonomi, yang keempat data sosial dan budaya, dan yang kelima data pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara diimplementasikan sebagai sarana peneguh maupun lantaran dari falsafah Pancasila sebagai landasan pembangunan benteng perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya maupun perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Kemudian saran dari kami yaitu pemahaman terhadap wawasan Nusantara haruslah diperluas, begitu pula dengan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Semua warga NKRI harus senantiasa menjaga integrasi nasional demi keutuhan negara. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Nggak ada? Silakan, Nak. Nggak ada? Bagaimana, Prof? Oke, tolong dimatikan rekamannya. Oke.